Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, marilah kita melanjutkan pelajaran IPS materi pengembangan pusat-pusat keunggulan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat. Bagian yang kedua yaitu pengaruh pusat-pusat keunggulan ekonomi di Indonesia. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tujuan pembelajaran: setelah pembelajaran ini selesai, peserta didik 1. Mampu menjelaskan manfaat pusat-pusat keunggulan ekonomi yang ada di Indonesia. 2. Peserta didik mampu menganalisis pengaruh pusat-pusat keunggulan ekonomi. Manfaat pusat-pusat keunggulan ekonomi bagi kehidupan masyarakat. Yang pertama, munculnya lapangan pekerjaan. Dengan perkembangan ekonomi yang pesat dan tumbuh, orang bisa mendapatkan pekerjaan karena pembangunan ekonomi mulai tumbuh dan tercipta lapangan kerja yang dibutuhkan oleh masyarakat. Ketika pembangunan ekonomi digerakkan dan didorong, secara otomatis dalam berbagai sektor pembangunan, terutama di sektor industri, juga akan membuat kemajuan yang pesat. Di samping itu, sektor industri membutuhkan banyak karyawan dalam melakukan industri tersebut. Itu sebabnya perkembangan ekonomi yang pesat untuk kesejahteraan masyarakat karena banyak menciptakan lapangan kerja. Manfaat yang kedua yaitu meningkatkan pendapatan nasional. Dengan adanya atau penciptaan lapangan kerja, maka banyak posisi yang membutuhkan karyawan. Secara tidak langsung dapat mempengaruhi Indonesia untuk pendapatan yang lebih tinggi. Hal ini disebabkan karena meningkatnya jumlah industri, maka akan mempengaruhi pajak nasional bahwa pendapatan di Indonesia akan meningkat. Manfaat yang ketiga yaitu membangun kegiatan ekonomi. Pembangunan ekonomi di Indonesia dapat digunakan untuk memulai kegiatan ekonomi di Indonesia, sehingga pertumbuhan ekonomi juga mempercepat proses dan implementasinya. Alasannya adalah perkembangan ekonomi yang pesat dapat terjadi jika ada kegiatan ekonomi. Sehingga jika pembangunan ekonomi itu terjadi, maka kegiatan ekonomi juga akan berkembang pesat dan dapat berjalan dengan lancar. Manfaat yang keempat yaitu teknologi berkembang dengan pesat. Pembangunan ekonomi terus berkembang dan tumbuh di sektor-sektor industri maupun sektor-sektor ekonomi. Hal ini dapat mendorong terciptanya perkembangan teknologi yang cepat dan disertai dengan pengembangan pengetahuan yang dapat digunakan sebagai penyeimbang pertumbuhan pembangunan ekonomi di Indonesia. Manfaat berikutnya yaitu mengurangi jumlah pengangguran. Karena perkembangan ekonomi yang pesat, serta banyak sektor industri mulai tumbuh dan membutuhkan karyawan untuk berbagai posisi, membuat pengangguran di negara berkembang menjadi berkurang. Sektor industri yang tumbuh membuat pengangguran semakin berkurang juga jumlahnya. Manfaat yang keenam yaitu pendidikan dapat diperbaiki. Salah satu manfaat dari pembangunan ekonomi adalah kualitas pendidikan di Indonesia dapat ditingkatkan. Alasannya karena kesejahteraan masyarakat akan membuat banyak orang bisa menyekolahkan anaknya ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Manfaat ketujuh adalah kesejahteraan masyarakat. Karena perkembangan ekonomi yang tinggi dapat membuat kesejahteraan rakyat itu ditingkatkan. Itu karena tingkat pendapatan masyarakat menjadi meningkat dan akan mengurangi jumlah orang yang menganggur, sehingga masyarakat bisa makmur dan kehidupan ekonomi menjadi layak. Manfaat yang kedelapan yaitu peningkatan keahlian. Dengan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi yang pesat, masyarakat akan meningkatkan keterampilan mereka. Tetapi hanya keahlian tertentu yang dapat dinaikkan dengan partisipasi pemerintah.
Pemerintah juga bisa mendatangkan tenaga ahli dari luar, dan masyarakat Indonesia bisa belajar banyak dari para ahli yang dibawa oleh pemerintah Indonesia, sehingga pengetahuan tersebut dapat dikuasai secara bersama-sama. Manfaat berikutnya yaitu meningkatkan sumber daya pangan dan sumber daya alam. Dengan perkembangan ekonomi yang pesat, terutama di negara-negara berkembang, akan meningkatkan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Indonesia. Itu karenanya pembangunan ekonomi bisa membuat kualitas sumber daya alam dan sumber daya manusianya menjadi meningkat. Manfaat yang terakhir yaitu peningkatan investor lokal dan asing untuk berinvestasi di Indonesia. Dengan perkembangan ekonomi yang pesat, Indonesia semakin dipercaya sebagai daerah yang menarik untuk penanaman modal investasi di berbagai sektor industri. Anak-anak, marilah kita belajar tentang pengaruh dari pusat-pusat keunggulan ekonomi. Ada beberapa dampak yang akan dirasakan oleh bangsa Indonesia ketika pusat keunggulan ekonomi Indonesia itu tumbuh dan berkembang. Pengaruh ini akan berdampak pada mobilitas penduduk, perkembangan transportasi, sosial ekonominya, kualitas pendidikan, dan lapangan kerja. Pengaruh pusat-pusat keunggulan ekonomi yang pertama adalah migrasi penduduk. Mobilitas penduduk ada yang sifatnya sementara, komutasi dan sirkulasi, dan migrasi yang sifatnya permanen atau migrasi itu sendiri. Migrasi sendiri dibedakan menjadi migrasi internal dan migrasi internasional. Untuk migrasi internal, perpindahan masih dalam satu negara, contohnya urbanisasi dan transmigrasi. Untuk migrasi internasional, perpindahan yang berbeda negara. Sebagai contoh, PT Freeport mempengaruhi kehidupan dan migrasi penduduk Papua. Misalnya, sebelum tahun 1967, wilayah Timika masih hutan belantara. Kemudian setelah PT Freeport mulai beroperasi, penduduk yang hidup berpencar-pencar mulai masuk ke wilayah sekitar tambang. Sehingga Freeport bersama-sama membangun rumah penduduk yang layak di Jalan Kamuki. Kemudian dibangun juga rumah penduduk di sekitar selatan Bandar Udara yang kini menjadi kota Timika. Nah, migrasi penduduk ini berpengaruh pada pusat-pusat keunggulan ekonomi. Pengaruh yang kedua yaitu peningkatan sarana transportasi. Sarana transportasi sangat berkaitan erat dengan pusat-pusat keunggulan ekonomi. Sarana transportasi dapat dibagi menjadi tiga, yaitu sarana transportasi darat, sarana transportasi laut, dan sarana transportasi udara. Dalam kehidupan kegiatan transportasi, keberadaan pusat keunggulan ekonomi membawa pengaruh yang sangat besar. Mobilitas penduduk dalam suatu negara atau antar negara tidak dapat dilakukan tanpa adanya sarana dan prasarana transportasi yang memadai. Untuk mendukung mobilitas penduduk antar negara, pemerintah membangun sarana jalan, bandara, pelabuhan, kapal laut, dan pesawat. Sebagai contoh, di Papua, setelah ada PT Freeport tahun 1971, Freeport membangun bandar udara Timika dan pusat perbekalan, serta membangun jalan-jalan utama sebagai akses ke tambang dan jalan-jalan di daerah terpencil ke desa-desa. Pengaruh yang ketiga yaitu bermunculan lembaga sosial ekonomi. Keberadaan pusat-pusat keunggulan ekonomi mendorong munculnya lembaga sosial dalam masyarakat. Lembaga sosial adalah himpunan norma dalam masyarakat. Sedangkan lembaga ekonomi adalah bagian dari lembaga sosial yang mengatur pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Sumbangan yang diberikan oleh Freeport untuk masyarakat Papua, terutama warga yang ada di sekitar tambang, bentuk sumbangannya berupa sekolah,
untuk mendidik anak-anak suku asli Amungme dan Kamoro dari berbagai daerah di pedalaman itu, yang dibangun oleh Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme dan Kamoro atau LPMAK, sebuah lembaga nirlaba yang mengelola dana kemitraan dari PT Freeport. Anak-anak, pengaruh pusat-pusat keunggulan ekonomi yang keempat yaitu meningkatnya kualitas pendidikan. Munculnya pusat-pusat keunggulan menyebabkan perusahaan membutuhkan tenaga kerja dengan kualifikasi tertentu, sehingga berpotensi untuk meningkatkan pendidikan yang ada di Indonesia. Keunggulan pusat-pusat ekonomi membutuhkan tenaga-tenaga ahli dan terampil, serta mampu bersaing di tingkat internasional. Pada tahun 2003, dibangunlah Institut Pertambangan Nemangkawi atau IPN untuk memberikan kesempatan mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap maupun perilaku yang profesional di bidang operasi dan penunjangan. Program magang 3 tahun dengan 4 bulan masa belajar off-job dan 8 bulan on-job, IPN mengikuti standar nasional dan peraturan dari ESDM serta standar internasional lainnya. Pengaruh berikutnya yaitu terbukanya lapangan pekerjaan dan kesempatan kerja bagi masyarakat. Dengan tumbuhnya pusat-pusat keunggulan ekonomi, maka akan berdampak pada meningkatnya produksi barang. Jika produksi barang dari dalam negeri mampu menarik minat pasar luar negeri, maka akan terjadi kenaikan jumlah produksi. Dan kenaikan jumlah produksi ini akan mempengaruhi dengan bertambahnya kebutuhan tenaga kerja, sehingga akan memperluas lapangan kerja. Sebagai contoh, kebijakan Freeport adalah untuk memberikan kesempatan bekerja kepada seluruh masyarakat Indonesia. Pada tahun 2012, PT Freeport Indonesia mempekerjakan lebih dari 11.700 karyawan langsung dan lebih dari 12.400 karyawan kontraktor. Kebijakan Freeport Indonesia adalah terus mempekerjakan lebih banyak pegawai yang berasal dari Papua. Anak-anak, apa yang harus dilakukan suatu negara untuk menciptakan keunggulan ekonomi? Jawabannya yang pertama adalah terus melakukan riset dan pengembangan potensi sumber daya alam. Yang kedua, membangun infrastruktur yang dapat mendukung aktivitas ekonomi. Yang ketiga, meningkatkan kualitas pendidikan sehingga dapat menghasilkan sumber daya manusia yang kreatif dan inovatif. Setelah kita mempelajari tentang materi pengaruh pusat-pusat keunggulan ekonomi yang ada di Indonesia, kerjakanlah soal-soal berikut ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selamat belajar anak-anak. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.